Shalom, mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami mau melandasi lagi dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus, untuk kami memahami dengan benar, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil di dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah mencari kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, setiap orang di bawah kolong langit ini tanpa terkecuali pasti mencari, merindukan kebahagiaan atau kemakmuran atau kedamaian. Dan untuk semua hal tersebut, ya orang-orang pasti akan berusaha untuk menempuh banyak jalan dan banyak cara supaya dapat menemukannya. Ya, mereka mencarinya bisa saja melalui adanya uang, adanya koneksi, adanya pangkat, jabatan, pesta pora, adanya ya usaha-usaha pengembangan diri, motivasi diri. Mungkin dengan segala fasilitas, sarana, dan ya destiny capaian yang tentu sudah dirancang dengan baik. Nah, ini semua adalah daftar-daftar yang memang semua pada umumnya demikian. Tetapi secara rohani tentu itu semua adalah ya keliru dan menyesatkan. Ya, mengapa saudara? Karena semua itu bersifat fana dan sementara. Nah, karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kita akan memperhatikan ya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Yesus sehingga kita betul-betul akan mengalami itu, yang betul-betul mendalam, kebahagiaan yang sejati, yang kekal, yang tidak pernah habis. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita jalin atau membangun hubungan yang baik, yang intim dengan Allah. Nah, dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan diberkati, mereka akan berbahagia, bahkan akan menikmati kehidupan sorga ketika mereka melakukan beberapa hal. Yang pertama, ya, miskin di hadapan Allah. Artinya ketika mereka dapat mengenali kebutuhan yang mendalam ya terhadap Allah, maka mereka akan mengalami namanya suasana sorga, kehidupan sorga, sekalipun belum sampai ke sana. Yang kedua, berduka cita, menyadari keburukan dan kejahatan dosa dan menyesalinya dengan benar-benar dan melangkah untuk bertobat. Maka itu juga adalah merupakan ya pintu masuk kepada kebahagiaan. Yang ketiga adalah lemah lembut, menunjukkan pengendalian diri. Bahkan apabila kita diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, maka hati yang lemah lembut itulah sungguhnya yang mampu mengendalikan, mengontrol segala sesuatu dan berhadapan dengan segala sesuatu. Yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Ada sebuah kerinduan, damba, hasrat untuk hidup dalam kekudusan dan kemurnian iman, untuk betul-betul dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Yang kelima, murah hati, menunjukkan kemurahan, yang sungguh-sungguh memiliki bela rasa kepada orang lain, sama seperti Allah yang berkemurahan. Yang berikutnya, suci hatinya, artinya berlaku setia, tulus, dan sungguh-sungguh dalam segala hal. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, secara khusus dalam penyembahan dan ibadah kepada Tuhan. Yang berikutnya, pembawa damai. Ada sebuah hal yang tentu baik untuk boleh sungguh-sungguh dibuat oleh setiap orang percaya untuk menjadi pendamaian, membagikan kedamaian yang sudah diberikan oleh Kristus itu, dan mengusahakan untuk adanya perdamaian juga ya bagi orang lain. Dan yang berikut, ya, dianiaya dengan rela menderita setia demi Kristus, dan itu akan membawa kepada upah bahwa itu tidak pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu, semua nasihat dan ucapan bahagia dari Yesus dalam khotbah di bukit, kita tahu juga disambut oleh seorang tokoh yang terkenal, itulah Mahatma Gandhi. Ya, tokoh orang Yahudi dan orang Hindu, dan dia betul-betul sangat concern dengan filosofis ini, sangat concern dengan pernyataan ucapan bahagia Yesus ini, yang memberikan makna yang luar biasa terhadap bagaimana mengimplementasikan dan mengartikan kehidupan yang sejati. Maka kalau beliau bisa, maka demikian juga seharusnya
kita orang-orang percaya justru lebih dan harus menjadi orang yang menjadi berkat. Nah, saat ini apakah saudara ada di manapun sedang mencari kebahagiaan atau damai sejahtera dalam hidupmu, atau sedang mencari keselamatan dan berkat? Jawabannya tidak ada kepada siapapun dan dimanapun. Hanya satu, itulah mari datang kepada Yesus, temukan dan alami Dia, percaya dan terima Dia. Maka kebahagiaan itu yang ada di dalam Kristus yang kekal, yang indah, yang sejati itu akan sungguh nyata dan sungguh hidup dalam kehidupanmu. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mohon supaya firman-Mu ini sungguh kami hidupi, sehingga makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ucapan bahagia di khotbah di bukit ini betul-betul kami alami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.